Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, daripada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jauhar, pimpinan Kiai Haji Fathul Arif, yang insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren ini menjadi salah satu tempat yang akan mencetak generasi-generasi penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad, dan juga daripada keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdul Samad, yang insya Allah mudah-mudahan anak keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang saya cintai dari segenap santri-santri yang senantiasa mengabdi dan mencari ilmu agama Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang barakah dan manfaat, memberikan daripada kemudahan di dalam memahami dan juga menghafal ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak keluar dari pesantren ini kecuali menjadi orang-orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mereka mengabdikan dirinya, umurnya, usianya untuk taat, bakti, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Dan saudara ini dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita kumpul ada di tempat ini yang baru saja kita diajak oleh Ustadz Fuad dan kawan-kawan untuk menyanjung baginda Nabi Muhammad, mengagungkan Sayyiduna Muhammad, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam malam yang agung, malam yang mulia, daripada salah satu malam yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan yang agung. Saat ini kita semua berkumpul berzikir kepada Allah dan mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dikutuk oleh Allah, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan semua yang ada di dalamnya pun dibenci dan dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullah, kecuali orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alimun, para ulamanya, wa muta'allimun, dan juga para pelajar-pelajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak dikutuk, melainkan mereka mendapatkan nadrah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan diberikan barokah dalam kehidupannya. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini sama-sama kita menghadiri salah satu peringatan akan wafatnya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau telah sukses di masa-masa hidupnya untuk senantiasa menjadi orang yang manfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun beliau telah tiada, namun kebaikannya masih berjalan sepanjang masa. Sehingga mereka para ulama mengatakan, kam min qaumin mata wa ma matat makarimuhu wa kam min qaumin asa wa hum bin nasi amwatu. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka telah tiada, mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia, namun kebaikannya, keberkahannya masih abadi sepanjang zaman.
Dan berapa banyak orang-orang yang masih hidup, namun kehidupan mereka seperti mayat-mayat yang berjalan. Ya saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan daripada Sunan Ampel, Sunan Giri, kemudian daripada sunan-sunan yang lain, belum daripada Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas, kemudian Habib Salim Jindan, Habib Husain bin Abu Bakar Ali Terus luar Batang, daripada makam-makam keramat yang kita lihat walaupun mereka wafat, tapi tak pernah kosong dari para penziarah, gak pernah kosong dari orang-orang yang datang kepadanya meminta barakah darinya, sehingga dengan doanya, berkat dari para ulama, para aulia, para solihin itu, mereka akhirnya mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Sahibul Haud, beliau telah wafat 20 tahun yang lalu, beliau telah meninggal dunia, tapi lihat kebaikannya masih saat ini masih berjalan, pondoknya masih berdiri, keberkahannya masih terasa. Begitulah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka adalah orang-orang dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunan Ampel, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama, seorang abid ahli ibadah yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga walaupun beliau wafat, masih banyak tangan terangkat memohon kepada Allah, mendoakan beliau. Begitu juga luar Batang, Habib Husain, beliau telah meninggal dunia, namun sampai detik ini pun masih banyak yang menziarahi beliau. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya haul ini untuk supaya kita bisa mengikuti mereka. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan, gadaman ala gadamin bijiddin auza'i, setapak demi setapak maka aku akan berusaha mengikuti leluhurku dengan berhati-hati. Begitulah Imam Haddad, seorang ulama besar, wali min auliyaillah, seorang kutub yang mana dari zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak dari para leluhurnya yang telah sukses dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara ini dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan hal itu adanya haul, bukan hanya kita kumpul sama-sama mendengarkan daripada qasidah saja, mendengarkan daripada tausiahnya saja, namun tidak ada yang kita ambil dalam kehidupan kita, gak ada yang kita petik untuk kita amalkan dalam hari-hari kita. Bukan itu yang dimau saudara. Adanya haul supaya kita bisa mengikuti bagaimana kesuksesan mereka, bagaimana jejak mereka, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana mujahadah mereka, bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, sehingga kita bisa mengikuti juga daripada kesuksesan-kesuksesan mereka. Nah, bagaimana hari-hari mereka, begitu besar mereka orang-orang soleh di dalam hari-harinya. Begitu juga Sahibul Haul, tidak terlepas daripada rutinitas mereka yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Fuji, beliau mengatakan di dalam magalahnya, wafatani min khiyari nasi kam rajulin ma faraqa dzikra tulal umri wal kutubah baqa'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfil malikihi yasta'dzibu ta'aba. Beliau mengatakan keadaan daripada orang-orang soleh, keadaan orang-orang yang sukses di hadapan Allah, keadaan seorang hamba yang mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ciri-ciri mereka adalah apa? Beliau mengatakan, wafatani min khiyari nasi kam rajulin, berapa banyak orang-orang yang telah wafat daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma faraqat dzikratul umri wal kutubah, rutinitas mereka, hari-hari mereka tidak pernah terlepas, tidak pernah berpisah sedikit pun daripada zikir kepada Allah dan juga mencari ilmu agama Allah, baik belajar maupun mengajar. Sudah gak pernah putus dari kitab maknanya, gak pernah putus daripada belajar dan mengajar. Sudah begitulah hari-hari mereka, diisi dengan zikir, diisi dengan mencari ilmu agama Allah, diisi dengan menyebarkan ilmu agama Allah, mengajar. Begitulah hari-hari mereka. Baka'u lailatihi, di malamnya mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sajjadu khalwatihi, dalam kesendirian di tengah malam mereka sujud kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah dengan sangat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min khawfil malikihi, karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudara, mereka orang-orang sukses, mereka yang hidupnya mengabdi kepada Allah, mereka masih merasakan takut yang begitu sangat kepada Allah, sampai mereka tak pernah putus di dalam meneteskan air mata untuk Allah.
Gak pernah putus malam-malamnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan mereka kaum sholihin. Ada salah satu daripada orang soleh daripada keturunan baginda Nabi Muhammad. Mereka itu di hari-hari mereka, dalam sehari mereka zikirnya saja, mereka membaca 25.000 kali kalimat daripada tauhid la ilaha illallah. Gak sampai di sana, dilanjutkan dengan tasbihnya, dengan tahlilnya, dengan takbirnya, dengan salawatnya sebanyak 25.000 kali, 25.000 kali. Begitulah hari-hari mereka. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa radha, yang dijuluki Qutbul Anfas, rutinitasnya setiap satu nafas dia membaca ya Latif 1000 kali sudah. Begitulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak sediakan sedikit pun waktu untuk berpisah dengan Allah. Tidak ada waktu untuk menjauhi Allah. Begitu luar biasa hari-hari mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Shahibul Haul. Berjalannya pondok ini, kesuksesan pondok ini, banyaknya santri-santri yang telah lulus dan menjadi orang yang manfaat, itu semua tidak terlepas dari doa-doa daripada Shahibul Haul. Itu semua tidak terlepas dari munajatnya Shahibul Haul. Bahkan mereka, guru-guru yang begitu betul-betul menjadi guru sejati, mereka tidak pernah melupakan daripada santri-santrinya. Bahkan terkadang mereka doakan santrinya, mereka doakan muridnya, sampai mereka lupa untuk mendoakan diri mereka sendiri sudah. Dan kami yakin begitulah daripada jasa Shahibul Haul. Mereka doakan kita semua. Mereka doakan kita semua. Mungkin Shahibul Haul juga sampai melupakan doa untuk dirinya sendiri karena begitu sayangnya kepada kita sudah. Maka oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan akan hal ini. Ada di pondok ini, jangan sia-sia. Ada di pondok ini, gali ilmu sedalam-dalamnya. Rakus itu hukumnya haram, tetapi rakus menjadi halal bila mana kita rakus akan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rakus akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, gali terus ilmu yang Allah sediakan buat kita, untuk supaya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang yang bisa melanjutkan daripada tongkat estafet perjuangan guru-guru kita. Mengabdilah kepada mereka, karena mengabdi kepada mereka itu juga kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita. Man khadam gadam. Mereka ahli tarikh mengatakan siapa orang yang mengabdi kepada gurunya, maka orang itu akan mendapatkan kesuksesan di akhirnya. Nah kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui, kita berada di pondok ini jangan sia-siakan. Terus gali. Kita bisa bikin bahagia daripada guru kita ketika melihat santrinya sukses, ketika melihat santrinya bisa meneruskan perjuangannya. Kalau kita pengen menjadi murid kebanggaan guru-guru kita, maka jadilah murid-murid yang sukses. Di tempat ini kalian ditempa untuk menjadi seorang pejuang sejati. Di tempat ini kalian ditempa untuk menjadi seorang hamba yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Allah. Maka jangan kita menyia-nyiakan diri kita. Jangan kita menyia-nyiakan waktu, jangan buang-buang waktu di pondok untuk supaya kita bisa meraih kesuksesan. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau mengatakan di dalam magalahnya, "Man lam yujahid fil bidayah, lam yushahid fil nihayah." Siapa orang yang tidak bersungguh-sungguh di permulaannya, maka dia tidak akan pernah sampai di puncak kesuksesannya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh malam ini, kita nggak sungguh-sungguh dalam hari-hari kita, permulaan kita adalah masa-masa di pesantren. Kita nggak sungguh-sungguh, jangan harap kita akan sukses di luar pesantren. Maka jadikan ini tempat permulaan untuk kita menggapai kesuksesan. Jangan kita menyia-nyiakan. Mujahadah ditingkatkan, perjuangan ditingkatkan. Lebih kita ikat perut kita untuk kita supaya bisa menjadi orang yang zuhud di pondok pesantren. Ada saya pernah mendengarkan kisah. Mereka, para kiai-kiai terdahulu yang telah sukses dalam kehidupan mereka, salah satu mujahadahnya, mereka mujahadah di masa-masa mencari ilmu agama Allah. Ada salah satu kiai di Jawa Timur, ketika mereka mencari ilmu agama Allah,
mereka mendidik daripada diri mereka. Mendidik diri mereka untuk menanamkan kesabaran. Caranya, kalau lagi makan siang atau kalau setiap makan dia itu nasinya itu dilempar ke pasir, dibuang ke pasir. Setelah itu dia bersihkan butir demi butir, kemudian dia taruh di piring. Dapat satu suap baru dia makan. Setiap dia mau makan, caranya seperti itu, dia lempar dulu di pasir. Ketika kotor banyak pasir, dia bersihkan satu demi satu. Untuk apa? Untuk tazkiyatun nafas, membersihkan dia punya jiwa, untuk menanamkan kesabaran, sehingga mereka berupaya dan belajar semacam itu. Sudah kita enak di pondok, nasi disediakan, lauknya disediakan, semuanya ada, tinggal makan. Sudah. Tapi mereka orang-orang yang dulu mau makan, dia masak dulu, dia beli beras dulu, dia mujahadah sendiri dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan sesuap makan. Tapi mereka semua menjadi sukses karena dalam hatinya selalu tulus untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Muhammad Al-Haddad, mertua dari Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Muhammad Al-Haddad ini wali min awliyaillah. Di masa-masa beliau pesantren, masuk ke pondok, tempat tidurnya itu nggak pernah dibuka. Sampai lulus itu dia punya tempat tidur nggak pernah dibuka sama sekali. Dia di pesantren, dia murojaah lagi. Begitulah daripada kehidupan mereka orang-orang saleh. Susah di pondok pesantren, tapi mereka mendapatkan maratib kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan juga bahwa sampai-sampai dia nggak kenal sama teman ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puluhan tahun dia pesantren. Setelah lulus baru dia kenalan sama teman-teman sekamar. Begitulah mereka nggak punya waktu untuk menyanyiakan di pondok pesantren, karena mereka pesantren hanya untuk mencari ilmu agama. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, di masa-masa pondok pesantren utamakan khidmat kepada guru, karena itu adalah kunci sukses di dalam kehidupan. Dikatakan Al-Imam Qutb Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya guru namanya Imam Muhammad. Beliau setiap hari sama Imam Muhammad dibully. Kadang-kadang pernah dijurakin ke sungai yang itu musim dingin, begitu dingin luar biasa. Dibully, dibikin lelucon sama dia, diketawakan teman-temannya. Kemudian datang teman Syekh Abdul Qadir Jailani kepada gurunya Imam Muhammad, wahai guru, kau bully setiap hari, dimarahin, dipukul dan di apapun itu. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hatinya tidak ada sedikit pun benci terhadap gurunya, malah makin cinta dan makin cinta. Sampai temannya itu kesian, bilang sama gurunya, jangan digituin Abdul Qadir, wahai guru, kesian. Wahai anakku, Abdul Qadir adalah anakku yang paling aku sayang, aku cinta. Aku tahu satu waktu akan datang zaman yang mana Abdul Qadir akan menjadi Sultanul Aulia, rajanya para wali. Dan dia akan mengatakan, semua para aulia itu berada di bawah telapak kakiku, karena tingginya magam Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan aku ini saking sayangnya kepada dia, aku ingin melihat dia cepat untuk menjadi wali. Dengan cara seperti ini, aku menjadi ujian untuk Abdul Qadir, supaya dia cepat mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak santri zaman sekarang baru dipecut sama gurunya, lapor polisi sudah. Betul, betul. Mentalnya mental tempe semua. Kalau dulu itu anak-anak santri dulu diomelin sama gurunya itu makin girang. Kenapa makin girang? Karena dia tahu gurunya perhatian sama dia. Kalau anak zaman sekarang baru diomelin sedikit, dipecut sedikit, padahal yang salah anaknya males, anaknya tukang tidur, anaknya bohong, anaknya mukhalafah, anaknya melanggar, dipecut sama guru, gurunya dilaporin polisi sudah. Na'udzubillah, ini bagaimana mau dapat berkah di pesantren kalau sama gurunya saja dia nggak cinta, kalau sama gurunya saja dia tidak khidmat, nggak hormat, nggak ta'zim, nggak takrim, saudara. Kemudian ada juga namanya Imam Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya.
punya guru namanya Habib Abdullah bin Thahir, namanya sama-sama Abdullah. Habib Abdullah bin Thahir ini gurunya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Satu waktu Habib Abdullah bin Thahir datang. Habib Abdullah bin Thahir wali min auliyaillah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi wali min auliyaillah. Ulama besar. Datang Habib Abdullah bin Thahir kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika sampai di rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, "Abdullah, siapkan sendal, saya pengen masuk kamar mandi, pengen numpang kamar mandi." Disiapkan sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Buat gurunya dikasih sendal yang paling baik, dikasih sendal yang paling bagus buat gurunya, dikasih. Dipakai sama gurunya ke kamar mandi. Setelah selesai kamar mandi keluar, sholat gurunya. Apa yang dilakukan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil, diciumin, saudara. Setelah dicium, ada airnya diusapkan ke wajahnya, kemudian ditaruh di plastik, disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, saudara. Khidmatnya dia kepada guru, sehingga akhirnya derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu orang-orang dulu tidak pernah melepas khidmatnya mereka kepada guru-guru mereka. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu perhatian kepada kita semua. Tanamkan rasa khidmat yang mendalam kepada guru dalam hati seorang santri, karena itu kunci untuk mendapat daripada kesuksesan nanti, saudara. Jangan disuruh gurunya malas, disuruh gurunya komplain dan lain sebagainya. Jangan. Jadilah orang-orang yang merasa gembira ketika kita disuruh guru, karena guru menyuruh kepada seorang santri, pasti santri-santri pilihan, saudara. Gak sembarangan. Dan perintah guru itu ada ada rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu futuh akan terbuka karena kita di sini taklim terhadap guru-guru kita, sudah. Nah, ya ikhwan rahimakumullah, maka oleh sebab itu, ayo yang semangat di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa mengikuti Sahibul Haul, yang mana dia bisa buka pesantren, kemudian banyak daripada santrinya, banyak alumninya, banyak orang-orang yang manfaat akan buah karya tangan-tangannya, sehingga itulah yang menjadi orang-orang hebat, sudah. Saya pernah ditanya sama saya punya abah. Abah saya panggil saya, "Ali." "Iya, Bang. Saya pengen tanya sama kamu." "Marhaba." Kata abah saya, orang itu bangun masjid sama bangun pesantren, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih hebat? Saya bilang, bangun masjid, karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Kemudian juga ada beberapa hadis, walaupun ada yang mengatakan dhaif, tapi tetap itu hadis baginda Nabi Muhammad. "Man bana masjidan, banallahu buyutan fil jannah." Siapa orang yang bangun masjid, tak dibangunin istana di dalam surga. Masjid lebih utama karena itu rumahnya Allah. Apa kata saya punya abah? Salah. Bangun pesantren zaman sekarang lebih afdol dari bangun masjid. Saya tanya sama abah, alasannya apa? Abah saya bilang, berapa banyak orang-orang yang bangun masjid mewah-mewah, tapi ternyata apa? Masjidnya kosong, nggak ada kehidupan, saudara. Yang sholat sedikit, itu hidup gak? Itu masjid gak hidup, gak ada yang namanya belajar mengajar di dalamnya, kosong. Yang sholat gak ada. Berapa banyak tuh masjid-masjid yang kosong, saudara. Tapi kalau Anda bangun pesantren, ketika pesantren itu berdiri, kemudian Anda punya santri, santrinya manfaat, santrinya jadi orang besar, dia masuk ke satu kampung, di kampung itu nggak ada masjid, santri kamu nanti yang akan menggerakkan massa, akhirnya akan timbul nanti masjid, akan daripada masjid, akan hadir itu masjid, akan dibangun itu masjid, kemudian ada santri kamu di situ yang menjadi pelopor pembangunan masjid, dihidupkan itu masjid, akan banyak orang-orang yang mencari ilmu agama Allah dan ibadah. Kalau kita bangun pesantren di satu tempat gak ada masjid, kalau di situ ada murid kita akan ada masjid, saudara. Sehingga zaman sekarang lebih afdol daripada bangun pesantren ketimbang bangun masjid. Karena itu alasannya, saudara. Ternyata kalau dipikir-pikir benar. Kalau kita bangun pesantren ada santri, kemudian santri kita nanti akan dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Mereka nanti melihat ini kampung sudah selayaknya ada masjid, gak ada masjid, dia gerakkan massa, dia gerakkan murid-muridnya, kebangun masjid di kampung-kampung itu, saudara. Nah, maka oleh sebab itu tempat pendidikan sekarang lebih afdol daripada apa? Daripada masjid. Dengan tempat pendidikan itu nanti akan ada masjid-masjid yang akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu, wahai santri, saat ini tanamkan niat yang banyak, tanamkan niat yang tulus,
Kau harus jadi orang yang besar, harus jadi orang manfaat, bisa berdakwah ke kampung Anda, kemudian dakwah ke kampung-kampung yang lain, sebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kampung-kampung yang tidak ada pendidikan di dalamnya, ajarkan orang kampung di sana. Dirikan masjid-masjid tempat ibadah, dirikan pesantren-pesantrennya, sehingga akan menjadi orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Pernah datang satu orang kepada Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, memuji Habib Abdullah Haddad. Wahai Habib Abdullah Haddad, antum luar biasa, antum begini, berapa banyak hasil karya antum, berapa banyak kitab-kitab yang antum tulis, yang antum karang, berapa banyak hasil buah karya antum, akan kitab-kitab yang manfaat seluruh penjuru negeri, kitab antum dibaca, manfaat di pondok-pondok pesantren. Apa kata beliau? Ada lagi yang lebih hebat dari saya. Siapa dia? Guruku, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Guruku nggak banyak bikin karya kitab, tapi guruku karyanya adalah aku, dan akulah yang mengarang kitab. Jadi artinya apa? Karya gurunya lebih hebat dari kitab. Karya gurunya orang yang bisa mengarang kitab, sudah. Karya gurunya adalah santri-santri yang berkualitas. Karya gurunya adalah orang-orang yang manfaat, yang ilmunya dibaca di seluruh penjuru negeri, sudah. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam peringatan haul guru kita, ayo tanamkan semangat guru kita dalam diri kita untuk bisa menjadi orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana cara untuk menempuh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nawadir karya Imam Ahmad Syihabuddin, di situ diceritakan tentang fadail ahli ilmi wal ilmi. Fadilah, keutamaan daripada para ulama dan ilmu. Ada satu hamba Allah, ini orang dicap ahli neraka. Ini orang ahli neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada hambaku Fulan bin Fulan itu yang saat ini aku cap menjadi ahli nar, tanyakan kepada dia beberapa pertanyaan, ajukan kepada dia. Pertanyaan pertama, tanyakan kepada dia apakah dia seorang ulama atau bukan. Yang kedua, apakah ayahnya ini ulama atau kakeknya atau buyutnya ulama atau bukan. Kalau dia ini punya garis keturunan ulama, maka aku berikan syafaat. Tanyakan kepada dia, pernah duduk di majelis ilmu atau tidak. Tanyakan kepada dia, mencintai ulama atau tidak. Tanyakan kepada dia, pernah kumpul nggak sama ulama, makan bareng, minum bareng sama ulama, pernah atau tidak. Tanyakan kepada dia, apakah namanya dia seperti nama para ulama. Tanyakan kepada dia. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, walaupun hal ini aku tidak pertanyakan kepada si hamba, engkau ini zat yang maha mengetahui atas apapun. Engkau tahu jawabannya ya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, tanyakan saja wahai Jibril. Ditanyakan. Semua pertanyaan dijawab. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak. Saya bukan ulama, bukan keturunan ulama. Nama saya bukan seperti nama para ulama. Saya nggak pernah kumpul sama ulama. Saya nggak pernah cinta sama ulama. Saya nggak pernah duduk bareng sama ulama. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya hambamu mengatakan tidak. Tanyakan pertanyaan terakhir kepada si hamba. Apa? Tanyakan kepada dia, apakah dia cinta kepada seseorang yang seseorang itu cinta kepada ulama? Apakah dia punya sahabat yang sahabatnya itu rajin ngaji? Apakah dia punya sahabat yang sahabatnya itu seorang santri? Tanyakan sama dia. Ketika ditanyakan, apakah kau punya teman yang kau sayang kepadanya, cinta kepadanya, sahabatmu itu yang mana cinta kepada para ulama? Maka dia mengatakan, na'am ya Jibril, iya, saya punya sahabat waktu saya hidup, yang mana sahabat saya itu suka hadir majlis-majlis ilmu, yang mana sahabatku itu cinta kepada para ulama, yang mana sahabatku itu adalah orang yang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah langsung menyerukan, wahai Jibril, tarik tangan si hamba, masukkan ke dalam sorga, karena cintanya dia kepada sahabatnya cukup menjadi alasan supaya aku menghapus seluruh dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam sorga. Punya sahabat baik saja bisa kita masuk ke dalam sorga, apalagi kita jadi ulama, saudara. Apalagi kita menjadi ustadz dan ustazah. Apalagi kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita mendapatkan barokah daripada sahibul haul. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari para aulia, para solihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahan dari mereka orang-orang saleh, dan khususnya keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi mendapatkan barokah dunia sampai akhirat, mendapatkan daripada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua belum dikatakan sukses kalau orang tua itu wafat hanya bisa meninggalkan harta benda. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang ninggalin harta. Bukan orang tua yang sukses ketika meninggal punya anak itu sarjana, bukan. Tapi orang tua yang sukses itu orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang ditinggalin harta berapa banyak? Saudara berantem gara-gara sepetak tanah. Berapa banyak saudara bunuh-bunuhan cuma gara-gara harta dan materi, saudara. Dan juga sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana ini, sarjana itu bukan jaminan anak itu baik. Itu bukan jaminan. Berapa banyak sarjana hukum apa? Jual beli kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sarjana ekonomi, berapa banyak yang jadi koruptor? Anda kira para koruptor itu orang-orang yang nggak berpendidikan? Mereka harus berpendidikan tinggi-tinggi itu. Tapi ternyata bukan jaminan mereka jadi orang-orang yang baik, sudah. Tapi jaminan orang-orang yang mendalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi jaminan kita menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu hati-hati sebagai orang tua, kalau Anda menjauhkan anak-anak Anda dari para ulama dan juga ilmu agama, hati-hati. Anda akan merasakan penyesalan yang mendalam. Sehingga mereka para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau enggak karena ilmu dan para ulama, manusia itu udah kayak binatang semua, sudah. Balhum abol, bahkan lebih bejat dari binatang. Faktanya ada beberapa kasus di Indonesia. Dengarkan baik-baik buat orang tua. Ada beberapa kasus di Indonesia, kejadian di Malang, Jawa Timur. Ada seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara si anak minta uang 10.000 untuk beli miras oplosan, sama ibunya nggak dikasih, ibunya dibakar, dibunuh, saudara. Di daerah Sulawesi, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus. Itu gara-gara apa? Karena bapaknya tidak izinkan anaknya keluar dari rumah untuk pesta miras bersama kawan-kawannya. Di Purwakarta, seorang anak mengkampak kepala bapak kandungnya sampai mati bersimbah darah, saudara. Gara-gara apa? Karena bapaknya tidak mampu membelikan HP baru buat si anak. Kemudian anak kecil usianya 10 tahun diperkosa oleh 14 anak SMP di bawah pengaruh minuman keras. 8 anak SMP pertama yang memperkosa anak itu masih nafas, tapi 6 anak SMP terakhir yang memperkosa si anak itu sudah menjadi mayat manusia. Artinya 6 anak SMP memperkosa bangkai mayat manusia, saudara. Kemudian ada karyawati di daerah Tangerang, namanya Indah, diperkosa oleh 3 orang yang dibawa pengaruh minuman keras. Ketika diperkosa bergiliran, si Indah berontak, ada perlawanan, salah satunya panik. Kemudian dia lihat ada yang namanya cangkul, dicangkul leher si Indah sampai hampir putus. Dan gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya, sudah. Ini kejadian nyata. Ini ada di Indonesia. Ini fakta. Dan perlu diingat, semua pelakunya bukan dari kalangan santri atau dari kalangan anak majelis taklim. Semua pelakunya bukan dari kalangan orang-orang dekat dengan para ulama. Semua pelakunya dari orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari syariat, jauh dari ilmu agama, jauh dari ulama, jauh dari pesantren. Teruskan saja sebagai orang tua, Anda jauhkan saja anak-anak Anda dari ulama. Tapi satu waktu akan datang, nanti anak-anak Anda akan main tangan kepada Anda.
Anak-anak Anda akan bentak Anda, bahkan gak sampai di situ, nanti anak Anda akan pukul Anda nanti, saudara. Teruskan saja, jauhkan anakmu dari majelis. Nanti Anda akan menyesal sampai hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, jangan jauhkan dari ulama. Mumpung kita masih banyak punya ustaz, punya ustazah, punya ulama. Mumpung pondok-pondok pesantren masih ada, titipin anak-anak kita. Yang ngajarin akhlak itu bukan sekolahan, yang ngajarin akhlak pesantren dan majelis taklim, saudara. Yang ngajarin amanah itu bukan sekolahan, pesantren dan syariat, saudara. Yang ngajarin keadilan, yang ngajarin kebaikan, yang mengajarkan daripada kejujuran itu pondok-pondok pesantren, kitab-kitab salaf. Maka oleh sebab itu jangan jauhin anak-anak kita. Banyak anak-anak durhaka, itu baru segelintir yang saya sebut. Masih banyak lagi daripada kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Semua kesalahan ada di tangan orang tuanya. Kenapa? Lalai untuk mendidik putra-putrinya akan ilmu agama. Kenapa? Terbius dengan jabatan, terbius dengan kedudukan, terbius dengan harta, sehingga mereka ambisi untuk supaya punya anak-anak yang mereka punya daripada titel sarjana ini, sarjana itu. Tapi mereka lupa akan akhlak, mereka lupa akan syariat. Terus berarti umat Islam nggak boleh jadi sarjana? Salah. Umat Islam harus pintar. Umat Islam harus bisa jadi sarjana. Umat Islam harus bisa jadi orang-orang yang cerdas. Boleh jadi sarjana. Sarjana apapun itu boleh. Asal satu, saudara, yang harus kita pegang. Anak-anak kita harus punya fondasi diniyah agama. Harus punya fondasi syariat. Mereka harus punya fondasi itu. Didik anak-anak kita tentang syariat sudah matang, baru masukin sekolah-sekolah tinggi. Sehingga nanti jadi sarjana ekonomi, orangnya aman. Jadi sarjana hukum, mereka akan memperjuangkan keadilan, saudara. Jadi sarjana apapun, ketika daripada asasnya, fondasinya adalah ilmu diniyah dan syariat, insya Allah hidupnya akan terjamin, saudara. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu umat Islam harus haus akan ilmu, sehingga menjadi orang-orang yang berkualitas ke depannya. Harus dekat dengan para ulama, supaya kita punya arja, punya sandaran, punya rujuk, punya daripada tempat kembali. Ketika kita tidak tahu apa-apa, kita bisa tanya dengan para ulama. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah. Paman saya itu pernah umroh bareng sama muridnya. Muridnya ini orang punya kedudukan, titelnya banyak. Sampai di Mekah, muridnya bilang sama paman saya, "Guru, ini kartu nama saya. Titel saya banyak di belakang nama saya. Tapi di tempat ini titel saya semua ini nggak berlaku. Saya nggak ngerti bagaimana cara tawaf. Saya nggak ngerti bagaimana cara ibadah. Saya nggak ngerti bagaimana daripada tempat-tempat mulia di tempat ini. Ini semua ilmu yang saya kejar di masa muda saya, semuanya nggak ngajarin itu. Sekarang tolong pimpin saya, wahai Habib." Masya Allah. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau pengen punya anak-anak yang soleh dan soleha, jangan lepas anak kita dari tempat-tempat yang semacam ini. Kalau pengen punya anak-anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua, jangan jauhkan anak-anak Anda dengan pondok-pondok pesantren. Karena ini penting. Ini menjadi tempat penentu anak Anda menjadi anak yang bakti atau menjadi anak-anak yang durhaka. Ini tempat penentu anak-anak Anda menjadi anak yang soleh atau yang toleh. Sehingga ini adalah penentuan, saudara sekalian. Ada satu kisah tentang kedurhakaan seorang anak daripada Al-Imam Abdul Aziz Al-Baghdadi. Al-Imam Abdul Aziz Al-Baghdadi ini punya murid wali semua. Jangan lagi dia gurunya, muridnya aja wali. Beliau saking hebatnya, Al-Imam Syekh Abdul Aziz ini saking hebatnya, kawannya nggak manusia, sampai malaikat jadi kawannya dia. Satu waktu dia lagi ibadah, ibadahnya luar biasa, lagi ibadah datang malaikat memberikan kabar, "Wahai Abdul Aziz, sesungguhnya baru saja Allah menyingkat akan tabir dariku dan ditunjukkan kepadaku di mana tempatmu nanti."
Dan aku melihat di dalam catatan tersebut, tempatmu adalah ahli nar, engkau ini penghuni neraka. Yang ahli ibadah masih dihitung penghuni neraka, apalagi kita yang ibadahnya jarang-jarang, saudara. Kemudian orang ini mengatakan apa? Syekh Abdul Aziz mengatakan apa? Lihat kelapangan hatinya. Beliau mengatakan, wahai malaikat, masalah sorga, masalah neraka itu bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Kalau Allah ridho menempatkan saya di neraka, saya terima, saya ikhlas, saya lapang dada. Saya terima, nggak apa-apa. Tetap kewajiban saya akan jalankan. Ibadah saya akan lakukan. Tidak akan mengurangi. Bahkan akan saya tambah. Allah mau nempatin saya di mana, saya ridho. Kembali ini malaikat. Dapat beberapa waktu datang lagi. Wahai Syekh Abdul Aziz, baru saja aku diberikan juga daripada kabar, sesungguhnya Allah mengganti kemarin ahli nar, sekarang ahli jannah. Maka kembali Syekh Abdul Aziz mengatakan apa? Wahai malaikat, urusan surga dan neraka itu bukan urusan Anda dan bukan urusan saya. Di mana Allah ingin menempatkan saya ridho, saya ikhlas. Yang penting Allah ridho kepada saya. Lalu kemudian iseng tanya, Syekh Abdul Aziz ini tanya, wahai malaikat, tapi kalau boleh tahu apa penyebabnya? Kemudian Syekh Abdul Aziz, daripada malaikat ini memberi kabar kepada Syekh Abdul Aziz, wahai Syekh Abdul Aziz, kemarin kau ahli nar, sekarang menjadi ahli jannah, karena Allah melihat begitu lapangnya hatimu. Ketika diberikan kabar ini, kau tetap ridho, kau tetap ikhlas akan ketentuan Allah, bahkan kau lebih semangat lagi dalam ibadah. Karena Allah lihat daripada kelapangan hatimu, kau ridho atas apa yang telah ditetapkan dirimu, maka Allah rubah menjadi ahli jannah. Tapi dahulu kau menjadi ahli nar karena satu kesalahanmu. Apa itu wahai malaikat? Kemudian malaikat menceritakan, ingat gak waktu usiamu belasan tahun? Ketika usiamu belasan tahun, kau ada di kamarmu. Kemudian kau dengar langkah ibumu sedang naik untuk menghampirimu, untuk ke kamarmu karena ada hajat ingin menyuruhmu. Ketika kau tahu itu langkah kaki ibumu, kamu pura-pura tidur supaya nggak disuruh. Kamu pura-pura tidur. Dan ibumu buka pintu melihat kamu itu, dikira kamu tidur, akhirnya nggak jadi. Ibumu nggak marah. Ibumu nggak marah. Tapi karena kau membohongi ibumu, menghindar daripada suruhan ibumu, Allah murka walaupun ibumu tidak murka. Gara-gara itu kau disebut ahli nar. Na'udzubillahi min. Berapa kali kita lakuin kayak begitu sama orang tua kita, saudara? Berapa kali kita ngelakuin kayak begitu kepada ayah kita, ibu kita, saudara? Na'udzubillahi min. Kalau Syekh Abdul Aziz ibadahnya banyak, biar ridho akan ketetapan Allah. Lah kita kalau misalnya dijadikan ahli nar, bagaimana pengen merubahnya? Ayo, mumpung ada orang tua kalian, minta maaf sama orang tua kalian mumpung masih hidup. Karena ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Sehingga Allah sampai apa? Menyuruh perintah daripada bakti sama orang tua disejajarkan dengan perintah apa? Dengan masalah akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan juga berbuat baiklah kepada orang tua. Cuman gara-gara itu menghindar suruhan orang tua, akhirnya jadi ahli nar. Dari semenjak itu, Syekh Al-Imam Abdul Aziz setiap diundang ceramah kemanapun, acara apapun, temanya bagaimanapun, tetap ceramahnya tentang birrul walidain. Mumpung orang tua masih hidup, Anda minta maaf kepada ayah, kepada ibu. Orang tua kita yang wafat, kirimkan doa, kirimkan Fatihah, minta maaf sama mereka. Insya Allah maaf kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu kita menjadi orang-orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Menjadi seorang santri, Anda jangan cuma ngabdi khidmat sama guru doang. Kalau guru keluar, kita cium tangan bolak-balik. Guru keluar, sendalnya kita siapin. Tapi orang tua kita, Masya Allah, cium tangan di pinggir jalan saja, ketemu di pasar, di jalan cium tangan sama orang tua, malu-malu kadang-kadang anak zaman sekarang. Orang tua kita pengen keluar rumah, sendalnya nggak kita balikin. Kadang-kadang kita injek-injek sendalnya. Bagaimana kita ingin menjadi anak yang bakti kepada orang tua kalau kita saja tidak bisa berbakti dengan baik, sudah.
Sama guru luar biasa baktinya. Guru jalan masih jauh, kita sudah jalan jongkok, kita sudah tundukkan kepala, takzim luar biasa. Tapi sama orang tua kurang ajar, sama aja bohong, saudara. Maka oleh sebab itu, ayo perbaikin hubungannya. Semua punya tempat masing-masing, perbaiki. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, bakti-bakti Anda, ya anak-anak, sahabat-sahabat saya, baktimu kepada orang tua itu menjadi penentu nanti nasib anak-anakmu. Kau bakti kepada orang tua tuh, anakmu akan bakti kepadamu. Itu yang namanya karma, itu ada. Hati-hati. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis apa? Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan bakti kepada kalian. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anda durhaka kepada anak-anak Anda, durhaka kepada orang tua Anda, maka anak-anak Anda nanti akan lebih durhaka lagi kepada Anda. Anda bentak orang tua Anda, anak Anda nanti akan memukul wajah Anda. Itu akan pasti terjadi. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita bisa jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan daripada haul ini menunjukkan bahwa kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah, untuk segenap santri yang mencari ilmu agama Allah, yang buat yang semuanya juga. Saya dulu waktu pesantren dikasih doa sama saya punya abah. Ini doa kalau dibaca, Allah Ta'ala nanti bakal kasih futuh. Ini doa kalau dibaca, Allah Ta'ala nanti bakal kasih pemahaman lebih, dan Allah Ta'ala kasih kemudahan. Nah, kita akan bagikan kepada antum semua, dipahami, dengarkan, hafalkan. Dibacanya itu 7 kali sebelum taklim dan 7 kali setelah taklim. Habis belajar 7 kali, sebelum belajar 7 kali dibaca. Apa doanya? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ini di surat Al-A'la ada. Ya, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu dibaca 7 kali sebelum mengaji dan 7 kali setelah mengaji. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita. Allah Ta'ala kasih daripada manfaat ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita anak-anak yang sukses dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk sama-sama kita keluarkan suara kita. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita bertawassul dengan ashabul badar. Kita tawassul sama ahlul badar. Sehingga para ulama kita mengatakan siapa orang yang mereka bertawassul dengan ahlul badar, doanya semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan mudah-mudahan orang tua kita dikasih sehat sama Allah, dijaga sama Allah, diberkahi oleh Allah, dibahagiakan sisa umurnya oleh Allah. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala permudah segala macam urusan kita dunia sampai akhirat. Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia sampai akhirat. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Keluarkan suaranya semuanya. Tim hadrohnya juga disiapkan. Kalau tidak ada tim hadrohnya, dibantu backing vokalnya. Kemudian juga kita bawa poster. Ada poster, ini foto, kita jual. Yang mana hasilnya ini untuk pondok pesantren kita yang ada di Bekasi. Pondok pesantren kita itu di Bekasi, santrinya ada 50 lebih. Yang mana mereka itu sebagian besar, 98% mereka itu gratis di tempat kita. Semuanya gratis di tempat kita secara total. Makan kita kasih 3 kali sehari dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita bisa bertahan? Cara kita bisa bertahan ya seperti ini, kita sholawat, kita jualin posternya, mana hasilnya itu untuk kebutuhan anak-anak pesantren di sana. Yang mana saudara yang dimuliakan oleh Allah perlu diketahui, ya, itu dibelikan nasi, dibelikan ini, dibelikan itu untuk masalah pondok pesantren, untuk fasilitas listriknya dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak itu makan nasinya jadi darah, jadi daging, dia baca Qur'annya, dia wiridnya, dia sholatnya, dia ibadahnya, semuanya itu seumur hidup dia sampai nanti dia lulus, kemudian dia punya pesantren dan sebagainya, nanti anak-anaknya mengajar dan sebagainya, itu berkahnya, itu pahalanya semuanya dialirkan buat kita. Sehingga ini adalah kesempatan besar supaya kita bisa buka tabungan akhirat, yang dengan hal itu insya Allah Allah mudahkan segala macam bentuk rezeki kita dunia sampai akhirat. Nah, saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang perhatian, yang peduli kepada tempat-tempat yang baik, itu nggak semua orang bisa. Orang-orang pilihan yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Banyak orang-orang kaya kalau melihat proposal Maulid, proposal Isra Mi'raj, mereka pura-pura buta kok, saudara. Artinya apa? Orang yang bisa nyumbang bukan orang yang punya duit. Orang yang bisa nyumbang orang pilihan Allah yang Allah langsung pilih kepada dia. Allah gerakkan hatinya. Sehingga akhirnya apa? Mereka tergerak untuk bisa bantu. Dan orang-orang yang semacam ini nanti di hari kiamat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang kita keluarkan 20.000, 25.000, 5.000, 10.000 itu nggak buat kita miskin. Nggak buat kita miskin. Orang yang nyumbang itu nggak buat miskin. Bahkan apa kata Nabi? Nabi mengatakan apa? Bal yazdad akan tetapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang-orang beruntung yang perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita, dibuka pintu rezeki kita seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allah Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah 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 salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ilahi salim al-ummah min al-afat ilahi salim al-ummah min al-afat wa min hammi wa min ghumma bi a'lil. Allah Allah salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah
yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ulama pewaris Nabi, ulama panutan kami, ulama penuntun kami, ulama pemimpin kami, ulama pewaris Nabi, ulama panutan kami, ulama penuntun kami, ulama pemimpin kami. Aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, Allah Allahu Akbar, aksi jaga ulama. Semua angkat tangannya, tunjukkan semangatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pewaris Nabi, ulama panutan, ulama penuntun kami, ulama pemimpin kami, ulama pewaris Nabi. Allah Allah, ulama panutan, ulama pemimpin, ulama penuntun kami. Aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, Allah Allahu Akbar. Aksi jaga ulama, aksi jaga ulama, Allah Allahu Akbar, 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 Allah. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan inda al hisab wa amanan min al adhab wa jawazan ala sirat wa nasiban min al jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbi ya rahim ya ajwadal ajwadin. Allahumma aftah alina futuhal arifin waj'alna minal ulamal amilin al-mukhlisin wasabin bijahi nabil karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hada minni a'lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.